tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Na'imah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, yang insya Allah kita akan mengkaji kajian lanjutan dari kajian kita mujahadah di bulan yang lalu. Kita akan membahas sekarang tentang hidayah. Bagaimana kita bermujahadah, bersungguh-sungguh berjuang untuk bisa meraih hidayah. Sekarang adalah bagaimana kita bisa meraih dan mempertahankannya. Karena sesungguhnya seseorang mendapatkan hidayah, wajib dijaga dan dipertahankan. Karena itulah betapa penting petunjuk, betapa penting hidayah. Hidayah, bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arabnya, bahasa kitanya adalah petunjuk. Yang sesungguhnya petunjuk itu hanya dari Allah. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali hanya Allah. Kecuali orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah. Mereka bisa memberikan petunjuk. Karena memang Allah yang telah memberikan petunjuk kepada mereka dengan taufiknya, maka mereka pun bisa memberikan petunjuk kepada orang lain, bukan dengan taufik. Karena taufik adalah petunjuk dari Allah. Tetapi melulu pembimbingan, al-irsyad, al-bayan, ad-dalal. Dengan itu seseorang bisa meraih petunjuk karena dibimbing orang yang memberikan petunjuk. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, para jamaah Naimah yang semoga dirahmati Allah. Betapa penting kita mendapatkan hidayah dan betapa penting kita menjaga hidayah. Karena sesungguhnya seseorang akan lurus jalannya dengan hidayah. Seseorang akan benar akidahnya dengan hidayah. Seseorang akan aman dari segala gangguan kezoliman juga dengan hidayah. Maka siapa yang tidak mendapatkan hidayah, mereka adalah orang-orang yang rugi, yang menyia-nyiakan waktunya di dunia. Tapi siapa yang mendapatkan hidayah, mereka orang yang beruntung, yang akan selamat dari bentuk kezoliman apapun. Wajib kita meyakini ini. Dan betul-betul jika kita meyakini, insya Allah kita akan mampu meraih dan kita akan mempertahankannya. Betapa pentingnya hidayah, saking pentingnya hidayah. Allah perintahkan kepada kita, hambanya yang telah mengucapkan kalimat syahadat, yang telah meyakini Allah dan Rasulnya yang membawa risalah, diwajibkan oleh Allah setiap kita sholat wajib meminta petunjuk. Jika Anda tidak meminta petunjuk, maka Anda tidak sah. Karena kata Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang di antara kamu jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang ke-6 yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus. Berarti setiap hamba sangat butuh petunjuk. Seorang hamba sangat butuh petunjuk. Karena dengan petunjuk, hamba itu akan selamat. Maka meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, wajib dibaca. Jika seorang hamba hanya sholat 5 waktu, 17 kali dia minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Demikian pula ketika duduk antara dua sujud, kita pun cuma minta petunjuk. Rabbil firli warhamni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan berikan aku petunjuk. Dan di antara doa yang Rasulullah SAW banyak meminta, di kitab Sahih Muslim, nomor hadis 2343, itu pun minta petunjuk. Sahih Muslim 2343 dari Abdullah, anna Rasulullah SAW yaqul,
bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa beliau banyak berdoa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, as'alukal huda. Yang pertama diminta Rasul, meminta petunjuk. Wat tuqa, meminta ketakwaan. Wal huda, meminta petunjuk. Wal ghina, meminta kekayaan. Di sini Rasulullah SAW minta kepada Allah. 4 yang diminta, yang Rasulullah banyak meminta. Petunjuk, ketakwaan, keselamatan, terpelihara daripada keburukan, dan minta kekayaan, kecukupan dalam hidup di dunia. Kalau Rasul saja banyak meminta, berarti ini betapa pentingnya. Ini betapa pentingnya. Demikian pula Rasulullah, apabila ada seorang laki-laki baru masuk Islam, diajarkan doanya yang pertama diminta petunjuk. Di hadis yang sama di Sahih Muslim, nomor 2319-nya. Jika ada seorang laki-laki masuk Islam, kemudian minta diajarkan doa, maka Rasul mengajarkan doa, Rabbi firli wahdini wa'afini warzukni. Ini yang diminta. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, rahmatilah aku, selamatkanlah aku, berikan aku petunjuk ya Allah. Warzukni, dan berikan kepadaku rizki. Artinya apa, saudara sekalian? Betapa pentingnya petunjuk. Sebab orang yang telah mendapatkan petunjuk, hatinya akan lapang, ringan dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti syariat Allah, akan lapang dadanya. Dan orang yang mendapatkan petunjuk, mau diganggu orang-orang zalim, diganggu orang-orang yang jahat, diganggu oleh orang-orang yang sesat, nggak ada pengaruh, sepanjang dia telah mendapatkan petunjuk. Aman. Inilah, saya akan uraikan beberapa ayat dulu terkait dengan ini, betapa pentingnya petunjuk. Kita lihat pertama surat 6, surat Al-An'am, ayatnya ayat 125. Surat 6, Al-An'am, ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, seorang hamba bersusah payah meraih petunjuk dan telah mendapatkan petunjuk, Allah berikan kepadanya petunjuk. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya. Allah akan ringankan hatinya untuk menjalankan Islam, untuk menerima Islam. Diterima Islam, sami'na wa ata'na. Diperintah dijalankan, dilarang ditinggalkan. Diatur, diikuti. Syariatnya, aturannya tepat. Karena memang itulah Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan jadikan dadanya itu adalah ringan, dibuka untuk menerima Islam, ditaat dengan Islam. Sebaliknya, orang yang nggak pernah mau mencari hidayah, dan Allah biarkan orang itu terombang-ambing dalam kesesatan. Wa may yurid ayyudillahu. Siapa yang Allah kehendaki sesat, dan dia sesat, tidak mau mencari hidayah, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah jadikan dadanya itu sesak, Allah jadikan itu sempit. Jadi dadanya sempit, sesak, kayak lagi berjalan, naik, mendaki ke atas langit. Suruh ibadah susah, disuruh ninggalkan larangan dilanggar, ikuti syariat dan aturan hukum gak mau. Kenapa? Tidak mau mencari hidayah. Maka orang itu untuk menjalankan Islam seperti naik ke atas langit, dadanya sempit dan sesak. Maka kata Allah, "Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun." Demikianlah Allah akan timpakan nanti, yakni siksaan kepada orang yang lisannya telah mengaku beriman, tetapi sesungguhnya tidak beriman. Maka orang itu akan gampang terombang-ambing di dalam kesesatan.
Tapi orang itu menganggap dirinya benar. Merasa dirinya tidak ada masalah. Maka orang yang tidak mendapat hadiah seperti ini, disuruh, diperintahkan untuk ketaatan betapa berat, tapi kalau untuk kesesatan, dia jalankan seenaknya. Allah akan tutup hatinya, Allah tutup pendengarannya, Allah tutup penglihatannya. Karena dia tidak berusaha untuk bisa meraih hidayah. Dia tidak berjuang untuk mendapatkan hidayah. Akhirnya yang terjadi, Allah tutup hatinya. Yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fisama. Allah jadikan dadanya itu sempit, sesak seperti naik ke langit. Adakah manusia mampu naik ke atas langit? Sesuatu yang mustahil. Orang yang tidak diberi hidayah, mustahil menjalankan aturan Allah dengan ringan. Mustahil mengikuti syariat Allah. Yang ada sering menentang syariat. Melanggar aturan-aturan. Meninggalkan perintah. Bahkan menjalankan larangan. Karena tidak mendapatkan hidayah. Dan mudah terombang-ambing disesatkan oleh orang lain. Berbeda ketika orang yang telah mendapatkan hidayah. Maka Allah akan jadikan orang-orang yang seperti itu ringan tadi, dan orang itu nggak akan dapat gangguan dari manapun. Mau diganggu siapapun nggak ada masalah. Mau disesatkan orang nggak bakal sesat, karena orang itu tidak akan membahayakan orang yang telah mendapatkan hidayah. Surat 5 Al-Imran, surat Al-Maidah ayat ke-105. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah dirimu, jaga imanmu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu menjaga imanmu dan kamu terus mempertahankan hidayahmu, orang-orang yang sesat tidak akan membahayakanmu jika kamu telah mendapatkan petunjuk. Jaminan Allah, saudara sekalian. Orang yang sudah mencari petunjuk dan mendapatkan petunjuk, aman. Nggak bisa disesatkan orang. Kenapa tadi? Dibuka dadanya oleh Allah menerima Islam. Rela diatur, tunduk dalam segala aturan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah semua kita, kalian semua akan dikumpulkan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kelak pada akhirnya, Allah akan memberitakan kepada kamu apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu amalkan. Apakah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk Allah? Apakah kamu berbuat hanya sekedar kamu berbuat seenak kamu? Apakah kamu berbuat mengikuti aturan Allah? Apakah perbuatanmu adalah hanya sekedar mengikuti hawa nafsumu? Itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan apakah kita di atas petunjuk atau tidak. Tetapi itu semua dari hasil usaha kita. Mendapat petunjuk tidak mudah. Ada usaha yang sungguh-sungguh. Di mana usaha itu tidak sekedar yang penting saya berbuat. Dengan cara apa? Kita sudah bahas di pertemuan yang dulu, yaitu mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam berjuang di jalan Allah untuk bisa mendapatkan hidayah yang Allah firmankan di surat 29 ayat yang terakhir, ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang betul-betul di jalan kami, mau berjihad, berjuang sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan kepada mereka petunjuk jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah itu kan senantiasa bersama orang yang terus berbuat baik. Orang mencari petunjuk harus disertai dengan kebaikan dan sesuai dengan aturan. Maka sepanjang orang itu telah mendapatkan petunjuk, lalu dia beramal, dia berbuat sesuai petunjuk, maka itu untuk keselamatan dirinya. Yang nggak mau mencari petunjuk, dia sesat, karena nggak mau mencari petunjuk, sesat pun untuk dirinya sendiri. Dosanya akan ditanggung masing-masing. Nggak bisa ditanggung orang lain. Al-Isra, surat 17, ayat ke-15. Manih tada fa innama yahtadi li nafsih.
Maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk dan dia berbuat sesuai dengan petunjuk, fa innama yahtadi li nafsi. Maka perbuatan yang sesuai petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Selamat dia. Aman. Wa man dhalla, sebaiknya barang siapa yang sesat, fa innama yadhillu 'alaiha. Kesesatannya juga kerugian untuk dirinya sendiri. Nggak ada orang lain rugi. Paling duniawi ruginya. Tapi akhirat itu rugi yang paling besar. Orang berbuat sesuai dengan petunjuk, keselamatan untuk dirinya sendiri. Orang berbuat tidak sesuai petunjuk, dia sesat, sesatnya pun untuk dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ingat, seseorang yang berdosa tidak akan bisa memikul beban dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzirin, dan kami tidak pernah akan mengadab, menyiksa suatu kaum hatta nab'atsa rasulan, sampai telah diutus kepadanya rasul. Bukankah kita telah mendapatkan keterangan dari rasul? Rasul telah diutus untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh manusia, yang memberikan peringatan kepada kita, memberikan jalan yang lurus kepada kita. Terserah kita mau ikut atau tidak. Ikut, subhanallah, insya Allah dengan ikut kita akan dapat petunjuk. Nggak ikut, tidak ada masalah. Rasul tidak rugi. Yang rugi siapa? Umatnya yang dia tidak pernah berusaha mencari petunjuk. Inilah saudara sekalian, hidup itu betapa kita harus berjuang. Saking pentingnya tadi, sampai untuk petunjuk, kita harus minta kepada Allah tiap sholat. 17 rakaat ya 17 kali. Kalau duduk antara dua sujud, bacanya Robbi firli wahdini wa'afini. Minta petunjuk, petunjuk lagi 34 kali. Belum lagi ditambah sholat sunnah. Belum lagi ditambah. Maka kalau ada orang sudah diberi petunjuk oleh Allah, dilapangkan dadanya oleh Allah, lalu ada orang tidak mau mencari petunjuk, dimatikan hatinya oleh Allah, apakah mereka itu sama? Apakah sama? Ada sebuah pertanyaan yang menarik, Ibu Bapak, surat Az-Zumar, surat 39, ayat yang ke-22 dan ayat ke-23. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Tadi sudah kita baca di surat 6 ayat 125. Orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah karena dia berjuang mencari petunjuk, maka dadanya dilapangkan untuk menjalankan Islam. Ringan dalam beribadah, mengikuti syariat, mengikuti aturan, mengikuti hukum, mengikuti ketetapan. Tidak asal sembarangan ibadah, tapi berdasarkan dalil. Ringan dalam Islam. Maka Allah membandingkan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbihi. Maka apakah orang-orang yang telah diberi petunjuk tadi, dibuka hatinya oleh Allah untuk menerima Islam, dan mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya iman dari Rabb-nya, sama dengan orang yang hatinya membatu, sama dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah, karena dia tidak berusaha meraih hidayah. Wa wailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang-orang yang hatinya telah keras membatu. Celaka, mereka tidak mau mengingat Allah. Bagaimana akan dapat hidayah wong tidak mengingat Allah? Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Maka bagaimana agar kita tidak sesat? Selalu kita mencoba untuk mempertahankan hidayah yang sudah kita raih, yang sudah kita perjuangkan. Dengan cara apa? Kita selalu mempelajari Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Jangan lari dari Al-Quran. Ini salah satu kiat kita bisa mempertahankan hidayah. Quran yang telah Allah firmankan itu petunjuk untuk kita, saudara sekalian. Allah katakan di ayat ke-23-nya, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiham masaniya.
Allah lah yang telah menurunkan perkataan, firman Allah yang terbaik, yaitu Al-Quran. Kitab Al-Quran, mutasyabiham masaniyah, yang ayat-ayatnya itu diulang-ulang, dan ayat-ayatnya itu semakna dan diulang-ulang. Supaya apa? Taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Siapa yang senantiasa mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berzikir dengan membaca dan mempelajari Al-Quran, maka akan bergetar kulit-kulit mereka, tubuh mereka. Kalau Bapak Ibu baca Quran tahu artinya, coba merinding, Pak. Tubuhnya bergetar, Pak. Kulit-kulitnya itu bergetar, kata Allah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian ketika kamu selalu mengingat Allah, karena kamu telah mempelajari dan mentadabburi Al-Quran, sehingga kamu mampu mengamalkan Al-Quran dengan baik, kamu akan tenang, tubuhmu, kulitmu tenang, hatimu tenang. Mau ditimpa musibah, mau dikasih nikmat, mau dikasih kebaikan, mau dikasih keburukan, tenang hatinya, tetap taat pada Allah, nggak mungkin lari dari Allah. Kenapa? Dia telah mendapat petunjuk. Dzalika hudallah. Itulah petunjuk Allah. Itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi man yasha. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena dia berjuang, mujahadah, dan terus mengamalkan Al-Quran. Anda akan diberi petunjuk oleh Allah. Berarti siapa yang ingin mempertahankan petunjuk setelah kita meraih dengan perjuangan? Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran pedoman. Jadikan Al-Quran petunjuk. Jadikan Quran pelajaran yang senantiasa kita pelajari untuk bisa tetap mempertahankan petunjuk. Kalau tidak, sesat. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Kalau dia tidak mau lagi mempelajari Quran, meyakini Quran, mengamalkan Quran, Allah tidak akan berikan petunjuk. Kalau Allah sudah biarkan sesat, karena orang itu tidak meraih dan mempertahankannya, siapa yang bisa memberi petunjuk? Ini sebuah sindiran, saudara sekalian. Jadi betul-betul, yang namanya petunjuk itu sumbernya ada di dalam Al-Quran. Maka Quran, saudaraku sekalian, tidak cukup hanya sekedar kita baca. Mari jadikan Quran sebagai pelajaran, pedoman hidup, supaya hidup kita tenang, lurus, jalannya benar. Lihat surat 45 ayat 20. 45 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dzalika hudallah. Inilah Al-Quran. Inilah petunjuk dari Allah. Maka siapa yang ingin meraih petunjuk, biasakan kita dengan Quran. Akrabkan diri kita dengan Quran. Inilah di Al-Quran. Maka di surat 45 ayat yang ke-20 Allah katakan, Hadza basairul linnas wa hudaw wa rahmah liqaumi yuqinun. Ini dia Al-Quran, pedoman hidup untuk manusia, petunjuk serta rahmat bagi orang yang yakin. Pertanyaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita yakin dengan Quran? Andai kita seorang muslim, kita yakin dengan Quran, cukupkah kita hanya meyakini dengan lisan tanpa mentadabburi Al-Quran? Tentu tidak. Karena Quran itu pedoman hidup. Bagaimana kita akan berpedoman hidup lurus kalau kita nggak jadikan Quran sebagai pedoman? Bagaimana agar Quran bisa menjadi pedoman sehingga menjadi petunjuk? Pelajari Al-Quran. Karena Quran itu pelajaran dari Allah. Surat 10 ayat 57. Surat 10 ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum.
sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu. Coba perhatikan Bapak Ibu ayat ini. Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad sungguh ja'atkum telah datang kepada kamu mau'idhatun pelajaran dalam kurung Al-Qur'an. Allah menyebut Quran itu pelajaran, saudara sekalian. Yang namanya pelajaran, mari kita pelajari. Karena Quran menjadi petunjuk kita. Maka dikatakan, wasyifa'ul lima fisudur. Quran akan menjadi obat, penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada, wahudan, dan akan menjadi petunjuk, warahmah, dan menjadi rahmah, liqaumi, lil mu'minin, bagi orang yang benar-benar beriman. Siapa yang ingin tetap beriman, mempertahankan iman, harus mempertahankan petunjuk. Di mana sumbernya petunjuk? Al-Quran. Bagaimana Quran bisa menjadikan petunjuk? Supaya bisa menjadi pedoman hidup? Pelajari Al-Quran. Jadi mohon maaf saudaraku seiman, banyak umat Islam cuman baca Quran, nggak ngerti apa-apa. Maka mereka boleh jadi hatam Quran. Karena nggak paham, nggak ngerti, perbuatannya belum tentu sesuai dengan Quran. Amalnya belum tentu sesuai dengan Quran. Dia berbisnis-bisnisnya belum tentu sesuai aturan Quran. Dia hidupnya belum tentu sesuai Al-Quran. Dia berpakaiannya belum tentu sesuai aturan Allah dalam Al-Quran. Karena dia tidak menjadikan Quran sebagai pedoman. Karena dia tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk. Dan dia tidak berusaha mempelajari Quran. Sedangkan Allah telah katakan Quran itu pelajaran. Berbeda orang-orang yang memang Allah tidak berikan akal untuk itu. Maksudnya bukan tidak diberikan akal, nggak diberi otak. Dikasih otak, dikasih akal. Tapi tidak punya kemampuan belajar. Maaf, seperti orang-orang yang sekarang sudah lanjut usia. Orang-orang yang berada di desa-desa, di kampung-kampung, yang jauh dari pendidikan seperti ini. Orang-orang yang memang tidak mampu untuk mempelajari karena keterbatasan kemampuan ilmu. Kita sarjana bisa, S2 kita raih, profesor, doktor kita raih. Tapi Quran nggak Anda pelajari. Maaf, barangkali di antara Bapak Ibu, ada yang pernah mendengar salah satu ceramahnya B.J. Habibie ketika di Kairo, ketika di hadapan para mahasiswa yang ada di sana, dan tulisan beliau tentang penyesalan yang memang alhamdulillah beliau menyesal di hari tuanya, tapi beliau sempat memperbaiki diri. Beliau bukankah bercerita, dahulu ketika masih muda, energik, ilmu hebat, diberikan oleh Allah keilmuan, sampai melalang buana di negara Eropa sana, mampu menciptakan pesawat, dan hebat dalam segala pemikiran. Anak-anaknya semuanya sukses, nggak ada yang miskin. Ada yang menjadi pejabat di suatu negeri, menjadi pengusaha, ada yang di perusahaan multi internasional, yang kekayaan melimpah ruah. Tapi apa kata beliau setelah ditinggal istrinya? Setelah mulai sepuh, rumahnya besar, tidak ada yang menemenin, hanya ada sang handetolan yang mau menemenin, ada pelayan yang menemenin, kosong hampa, hanya bisa menatap anak-anak di foto. Nggak bisa ketemu sama anak-anaknya. Sudah sepuh, masing-masing anak-anaknya sibuk. Sampai beliau mengatakan, demi Allah, aku memiliki ilmu yang Allah telah titipkan dari ilmu dunia. Andai aku kembali muda dan aku disuruh memilih, mana yang aku akan pilih, ilmu dunia atau ilmu agama? Dia bersumpah, demi Allah, saya lebih milih ilmu agama. Saya akan memilih ilmu agama. Karena ilmu agama lebih bermanfaat untuk dunia akhirat. Sementara ilmu dunia hanya kebanggaan dunia dan harta yang aku nggak akan bawa. Subhanallah. Maaf saudara sekalian, bukan berarti kita tinggalkan dunia, tidak. Kita sekarang sudah punya dunia insya Allah. Saatnya kita mari belajar Al-Quran. Jangan hanya dibaca waktu kita senggang. Mau apa lagi? Apalagi jika kita ingin meraih predikat takwa. Ketakwaan bisa diraih dengan belajar Al-Quran. Karena pelajarannya orang takwa adalah Al-Quran. Coba perhatikan suratnya. Surat 3, 132. Surat 3, surat Ali Imran ayat 132. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin.
Inilah Quran. Bayan, penjelasan, penerangan, keterangan, penjelasan untuk seluruh manusia. Wahudan, petunjuk, wa mau'idhatul lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang bertakwa. Saudara sekalian, Allah selalu mengatakan Quran diantaranya adalah pelajaran. Kalau Quran itu pelajaran, apakah Quran cukup kita hanya baca? Kalau Quran itu adalah pelajaran, apakah Allah kemudian jadikan Quran pelajaran, lalu kita abaikan? Quran itu harus kita pelajari, saudara sekalian. Karena ini adalah sebuah hidayah. Dan hidayah tidak bisa dibeli. Hidayah tidak gratis. Hidayah harus kita raih dengan susah payah. Dan setelah kita meraih hidayah dengan susah payah, mari saudaraku sekalian, kita kemudian harus apa? Harus mempertahankannya. Karena siapapun yang telah masuk Islam dan menjalankan Islam, sesungguhnya dia telah mendapatkan hidayah. Tapi yang paling utama adalah, mari sekarang kita pertahankan hidayah. Abu Ayyub Al-Ansari pernah suatu ketika bercerita, silahkan bisa dibuka di Sahih Muslim, hadis nomor 6. Hadis Sahih Muslim, hadis nomor 6. An Abi Ayyub, anna a'rabiyan arada li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita, bahwasanya seorang Arab dari pedalaman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi safarin fa'akhadha bi khitamina qatihi au bizimamiha summa qala. Sedang Rasul saat itu dalam keadaan safar dari perjalanan, tiba-tiba orang itu langsung memegang tali kekang untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang dikendarai, dipegang, bersuruh berhenti padahal Rasul sedang berjalan. Gak sopan Arab, karena memang orang Arab Badui, Arab yang datang dari pedalaman, yang belum memiliki akidah yang lurus, tapi dia telah masuk Islam. Kemudian apa yang terjadi? Setelah itu dihentikannya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, laki-laki tersebut, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ya Muhammad, atau wahai Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yuba'iduni minan nar. Tolong ajarkan kepadaku ya Rasulullah suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari neraka. Ajarkan ya Rasulullah. Ajarkan ya Rasulullah. Subhanallah. Faqaffa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa nadhara fi ashabihi. Summa qal. Subhanallah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berhenti, kemudian beliau memandang kepada para sahabatnya. Lalu dia berkata kepada para sahabatnya, laqad wuffiqa aw laqad hudiya. Sungguh orang ini telah mendapatkan petunjuk. Orang ini telah mendapatkan taufik. Dia mau mengucapkan syahadat, dia masuk Islam, dan belajar gimana caranya bisa masuk surga. Bagaimana bisa terhindar dari neraka. Sungguh dia telah mendapatkan hidayah, kata Rasulullah. Sesungguhnya dia telah diberi taufik. Dia telah diberikan hidayah. Hidayah taufik yang langsung dapat dari Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian bertanya kembali, kaifa qulta? Apa yang kamu katakan tadi? Qala, kemudian mengulangi lagi. Fa'ada faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengulangi lagi pertanyaan tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan begini. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilul arham. Da'innaqah. Kamu ibadah hanya kepada Allah, tunaikan sholat, bayar zakat, hubungkan silaturahim. Nah, lepas untaku. Dilepas oleh Arab Badui tadi. Lalu Arab Badui itu mengatakan, demi Allah, apa yang Rasul ajarkan aku amalkan dengan sungguh-sungguh.
Inilah orang yang sudah mendapatkan hidayah. Tapi saudaraku sekalian, apakah kemudian orang yang sudah mendapat hidayah itu begitu saja pasti akan dipertahankan? Tidak. Harus ada orang yang telah mendapat hidayah itu usaha. Usaha mempertahankan hidayah. Ada usaha, ada kesungguhan supaya kita tetap mempertahankan hidayah. Ingat, dengan petunjuk yang kita dapatkan di dunia, maka kita akan meraih surga. Jika kita telah mendapat petunjuk, tapi kita harus mempertahankan petunjuk itu dengan kita jaga. Maka sekarang kita akan uraikan bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa tetap yang sudah mendapatkan hidayah, kita terus mempertahankannya. Sudah mendapatkan hidayah, kita terus menjaganya. Tentu yang paling utama. Terus Anda bergelut dengan Quran, Anda baca Quran, Anda tadaburi Quran, Anda yakini Al-Quran, Anda amalkan Al-Quran semampu Anda. Petunjuk akan selalu Allah berikan. Karena itulah yang terjadi pada Nabi SAW. Nabi SAW diberikan oleh Allah petunjuk karena beliau mau belajar. Dan yang lebih utama mengamalkan. Maka siapa yang kita ingin selalu mendapat petunjuk, ikutilah aturan Allah yaitu Al-Quran, ikuti petunjuk Rasul yaitu Al-Hadis. Pasti selamat. Allah yang mengatakan itu. Kita lihat surat Asy-Syura, surat 42. Lihat ayat 52 dan ayat 53. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratam mustaqim. Demikianlah, kami telah wahyukan kepadamu ruh, Al-Quran sebagai ruh, untuk hidupnya kita seorang muslim. Min amrina, dan semua itu adalah urusan kami. Urusan ibadah, urusan ketaatan, urusan Islam. Ada semuanya di dalam Al-Quran. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Meskipun ya Muhammad dahulu, sebelum kamu diangkat menjadi Rasul, kamu tidak tahu kitab Quran itu apa, iman itu apa, kamu nggak tahu. Tapi begitu kamu dapat wahyu Al-Quran, kamu diajarkan oleh malaikat Jibril, kamu belajar Al-Quran, kamu meyakini, mengamalkan, mendakwahi, walakin ja'alnahu nura. Maka kami jadikan Quran menjadi cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dengan cahaya Al-Quran itu, Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa innaka, dan sungguh kamu hai Muhammad, latahdi ila siratim mustaqim, benar-benar mampu memberikan petunjuk kepada jalan lurus. Berarti siapa yang mengikuti pedoman Allah yaitu Al-Quran, dan siapa yang mengikuti pedoman Rasul yaitu Al-Hadis, jalannya pasti lurus. Pasti terus lurus. Dan itulah yang harus kita pertahankan. Siratal mustaqim itu siapa? Jalannya siapa? Allah katakan di ayat ke-53-nya, ayat terakhir. Siratillah, jalannya Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yang miliknya, kepunyaannya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah, kepada Allah semua urusan akan dikembalikan. Kepada Allah semua urusan akan dikembalikan. Setelah kita lakukan itu dan jadikan Quran sebagai pedoman, tetap namanya manusia, pasti ada salahnya, ada dosanya. Lalu bagaimana agar ketika kita salah, lalu kita ketika berbuat salah, dan berbuat dosa, tetap kita bisa mendapatkan petunjuk, segera bertobat dari kesalahan dan dosa. Maka orang yang senantiasa bertobat dari kesalahan dan dosa, petunjuk terus Allah akan berikan.
Tapi orang yang telah bersalah, berbuat dosa, nggak pernah mau bertobat, petunjuk dicabut oleh Allah. Surat Ar-Ra'd. Jadi setelah langkah pertama tadi, tetap kita berpedoman dengan Al-Quran, terus kita berpedoman dengan Al-Hadis, maka petunjuk terus akan Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang tadi saya katakan, namanya manusia, nggak mungkin kita luput dari salah dan dosa. Maka supaya kita tetap bisa mendapatkan dan mempertahankan hidayah, segera bertobat dari kesalahan dan dosa. Allah kasih hidayah. Ar-Ra'd surat 13 ayatnya ayat yang ke-27. Wa yaqulul ladzina kafaru. Orang-orang kafir berkata, laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad salah satu tanda mukjizat yang turun dari Rabb-nya? Mana mujizat Nabi? Masa cuma hanya Al-Quran? Kenapa tidak ada mujizat? Mereka menantang. Yang akhirnya Allah berikan mujizat kepada Nabi. Di antaranya apa? Bulan dibelah oleh Allah dua. Satu di barat, satu di timur. Tapi masih tetap orang kafir Quraisy nggak percaya. Batu bisa berbicara dengan Nabi. Mereka tetap tidak percaya. Dan banyak mujizat yang Rasul tunjukkan. Tapi mujizat terbesar adalah Al-Quran. Tapi mereka tidak mempercayai. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, Qul, katakanlah, innallaha yudillu may yasha. Allah akan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi, dan Allah akan tetap memberikan hidayah, petunjuk, ilaihi man anab, kepada orang-orang yang senantiasa bertobat kepadanya. Ibu, Bapak, adakah Anda yakin bahwa Anda tidak punya dosa? Nggak ada. Mari kita bertobat, karena Allah Maha Penerima Tobat. Agar apa? Supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jika Anda tidak bertobat, boleh jadi Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Di Bulughul Maram, nomor hadis 1506. Bulughul Maram, nomor hadis 1506. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia, anak Adam, banyak salahnya, banyak dosanya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa, maka banyak bertobat. Ayo kita bertobat. Karena dengan tobat, Allah berikan hidayah. Kalau Anda tidak tobat, Allah akan tutup dari hidayah. Kapan kita bertobat? Kapanpun kita berbuat salah. Jangan Anda tunda. Berbuat salah di waktu siang, tobatlah segera di malam hari. Berbuat salah di waktu malam, tobatlah segera di siang hari. Karena Allah selalu membentangkan pintu tobatnya, tidak pernah tertutup. Di Sahih Muslim, nomor hadis 2368. Sahih Muslim, nomor hadis 2368. Dari Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Rasulullah, kata Abu Musa, semoga Allah meridhoi Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan kedua tangannya menerima tobat di waktu malam dari tobat orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Membentangkan tangannya di waktu siang menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam. Demikian setiap saat. Hatta tatlu asyams min maghribiha. Sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apa artinya? Sepanjang belum terjadi kiamat, sepanjang kematian belum menemui kita, maka pintu tobat tetap terbuka. Maka saudaraku sekalian, banyak-banyak kita istighfar. Tobat kepada Allah dengan ucapan, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasul mengucapkan ini minimal 100 kali dalam satu hari. Masih di hadis Sahih Muslim, di nomor sebelumnya, 2323. Sahih Muslim 2323. Dari sahabat
Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Tubu ilallah jami'a. Segera kamu mohon ampun kepada Allah semuanya. Semuanya. Inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku senantiasa bertobat kepada Allah di dalam satu hari 100 kali. Dengan ucapan Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasul 100 kali, saudara sekalian, sehari. Padahal beliau orang yang telah mendapat petunjuk, bahkan mampu memberi petunjuk. Beliau orang yang sudah dapat jaminan Allah petunjuk dan dijaga, bahkan telah dapat ampunan dari kesalahan dan dosa. Sehari beliau minimal 100 kali. Maka dijadikan menjadi zikir pagi. Selalu diucapkan ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa Rasulullah begitu banyak mohon ampun kepada Allah? Padahal beliau telah dapat ampunan. Karena ketika ada seorang hamba bertobat kepada Allah, Allah itu gembiranya luar biasa. Allah itu senangnya luar biasa. Seperti apakah ilustrasinya? Di hadis Muslim nomor 2362. Sahih Muslim 2362 dari Abu Hurairah. Allahu asyaddu faraha. Abu Hurairah berkata, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah itu sangat gembira. Sangat gembira. Asyaddu faraha. Bitaubati abdihi. Dengan tobat hambanya. Afan admin yang masih bersuara tolong di mute. Allahu asyaddu faraha. Allah itu sangat gembira. Bitaubati abdihi. Dengan tobat hambanya. Bidhallatihi idza wajadaha. Bahkan lebih gembira daripada seorang hamba apabila dia menemukan kembali barangnya yang hilang. Allah Akbar. Barangnya hilang, ketemu, senangnya luar biasa hamba. Allah lebih gembira ketika seorang hamba bertobat kepada Allah. Maka siapa yang bertobat? Hidayah Allah akan tetap pertahankan. Berikutnya, tetap kita harus berada di jalan Allah. Tetap kita pertahankan dengan cara apa? Kita tetap menjalankan aturan-aturan Allah. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Iman kita harus dibarengi dengan amal soleh dan tetap dalam kebaikan. Anda akan terus mendapatkan petunjuk. Allah berfirman di surat 10, surat Yunus ayat ke-9. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan tetap dengan amal soleh. Jadi harus tetap dijaga kebaikannya. Amal solehnya. Habluminallah, habluminanas, dijaga. Jangan cuma habluminallah, ibadah bagus sama manusianya jelek akhlaknya. Sama manusia bagus, habluminallahnya nggak mau ibadah. Nggak bisa. Dua-duanya. Yang beriman dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah niscaya akan memberikan petunjuk karena keimanan mereka yang disertai dengan amal saleh mereka. Maka nanti di akhir akan mendapatkan tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahu Akbar. Ini jaminan saudara sekalian. Maka inilah cara kita mempertahankan hidayah. Iman kita jaga, barengi dengan amal saleh, dan terus kita selalu lakukan. Allah berikan petunjuk, dan terus petunjuk. Sampai nanti akhirnya di yaumil akhir. Allah akan berikan kepada mereka surga. Surga. Berikutnya. Surat Al-Hajj, surat 22,
ayat yang ke-54. Ketika kita telah mengaku iman dan terus beramal soleh, kan kadang-kadang jalan kita bengkok-bengkok, pertahankan di jalan lurus. Anda bengkok, balik lagi. Bengkok, balik lagi. Teruslah di jalan lurus. Jangan terperdaya dengan duniawi. Agar jalan Anda selalu lurus. Kalau jalan Anda selalu pertahankan untuk lurus, Allah akan berikan kepada Anda hidayah. Dipertahankan hidayah pada diri kita. Allah terus curahkan hidayah. Al-Hajj surat 22 ayat 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini annahul haq min rabbik, Quran itu hak, benar-benar berasal dari Rabb-nya, berasal dari Rabb-mu, dari Allah Tuhan. Inilah dia Quran. Fayu'minu bihi, dan orang yang beriman itu tetap beriman kepada ayat-ayatnya, kepada Al-Quran. Wa tukhbita lahu qulubuhum, maka mereka dengan tetap beriman kepada Al-Quran, hati mereka pun harus tunduk kepada Al-Quran. Tunduk kepada Al-Quran. Wa innallaha lahadi, dan sesungguhnya Allah benar-benar akan memberikan petunjuk alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ila siratim mustaqim. Yang orang beriman itu jalannya selalu lurus, maka ditunjuki jalan lurus. Jadi jangan suka belok-belok, luruslah jalan kita. Ikutilah aturan Allah. Insya Allah petunjuk selalu Allah berikan. Kalau Anda bengkok-bengkok, berarti Anda sendiri yang menginginkan bengkok. Al-Quran, saudara sekalian, untuk kita menjadi jalan lurus. Karena pedoman jalan lurus itu tidak lain, tidak bukan adalah Al-Quran. Maka ikuti terus Quran. Jangan nyimpang dari Quran. Anda dapat petunjuk. Anda dapat petunjuk. Allah menjamin itu. Surat 6. Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Wa anna, dan sesungguhnya, hada, inilah, sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan lurus itu, terus lurus jalannya. Kalau kamu jalannya terus lurus, petunjuk terus diberikan oleh Allah. Ketika bengkok, buruan ketujuh kepada jalan lurus. Itulah jalannya Allah. Anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, ikuti. Wala tattabi'us subula, jangan ngikutin jalan-jalan yang lain yang enggak lurus. Ikuti yang lurus saja, yaitu Al-Qur'an tadi. Ikuti terus. Jangan ikuti yang lain selain Quran. Subula fatafarraqa bikum, jalan-jalan yang lain selain jalan lurus, jalan selain pedoman Al-Qur'an bisa mencerai berikan kamu. Fatafarraqa bikum an sabil, dari jalan lurus itu. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Demikianlah wasiat Allah kepada kamu. Tetaplah di jalan yang lurus tadi. Tetaplah di jalan lurus, berpedoman dengan Al-Quran terus. Jangan bengkok, jangan menyimpang. Maka kalau kamu terus lurus, jalanmu akan aman. Petunjuk Allah akan berikan. Petunjuk Allah akan berikan. Jalannya lurus. Tadi sudah kita uraikan ayatnya, Al-Hajj ayat 54. Kemudian kita bisa lihat surat An-Nur. Surat 24, yakni ayat ke-54. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan petunjuk? Tetap mentaati Allah dan Rasul. Berat sungguh. Ketaatan itu mutlak, nggak boleh menyimpang dari ketaatan. Wajib seorang mukmin hanya mentaati Allah dan Rasul, tidak taat kepada makhluk. Anda akan tetap mendapat petunjuk. Dengan ketaatan itu, Allah berfirman di surat An-Nur, surat 24 tadi, ayat yang ke-54. Qul, katakanlah, ati'ullah, taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul.
Fa in tawallau, jika kamu berpaling dari taat kepada Allah dan Rasul, fa innama alaihi ma humila, kewajiban Nabi hanyalah apa yang Allah bebankan kepadanya. Wa alaikum ma humiltum, kewajiban kamu umatnya Nabi apa yang Allah bebankan kepada kamu. Wa in tuti'u, jika kamu umatnya Nabi tetap mentaati, yaitu mentaati Allah dan Rasulnya, tahtadu, kamu tetap mendapatkan petunjuk. Kamu tetap mendapatkan petunjuk. Gimana kalau nggak mentaati? Wa ma ala rasul illal balaghul mubin. Nggak tanggung jawab Rasul. Tugas Rasul hanya menyampaikan dengan jelas. Ditaati atau enggak bukan urusannya mereka, bukan urusan Rasul. Terserah mereka. Terserah mereka. Jadi saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, dari ayat-ayat ini jelas bahwasanya jika kita terus berpedoman dengan Al-Quran, jalan kita lurus, bersungguh-sungguh, ketika bengkok lurus lagi, ketika kita salah segera bertobat, Allah akan terlalu menjaga dan menjaga. Berpegang kepada aturan Allah, berpegang kepada agama Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan lurus. Allah yang memberikan jaminan ini. Jalan lurus itulah yang kemudian dengan itu Allah berikan hidayah. Ali Imran surat 3, kita lihat ayat 100 dan ayat 101. Ali Imran surat 3, 100 dan 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intupi'u, apabila kamu betul-betul mengikuti fariqam minal ladzina utul kitab, sebagian dari orang yang telah diberi kitab sebelum kamu, orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang yang ingkar, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka itu mengajak kamu, mengembalikan kamu supaya kamu kembali kafir setelah beriman. Jangan ikuti jalan mereka, jangan ikuti aturan mereka, ikuti aturan Allah. Maka Allah katakan di ayat 101-nya, "Wa kaifa yakfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh." Bagaimana kamu menjadi ingkar kembali setelah kamu mendapatkan keterangan? Telah dibacakan ayat-ayat Allah kepada kamu, dan ada Rasul di antara kamu. Rasul sudah menyampaikan semua dalil kepada kita. Kenapa kamu ingkar? Maka kata Allah di ujung ayatnya apa? Wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, aturan Allah, hukum Allah, syariat Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah pasti akan memberikan kepadanya petunjuk jalan lurus. Petunjuk terus Allah berikan. Karena kita berpedoman, berpegang kepada aturan Allah dan Rasul. Betapa penting saudara sekalian, di mana kebanyakan umat Islam, subhanallah, begitu saja mengabaikan petunjuk, seakan-akan tidak penting. Padahal betapa penting. Betapa penting. Saudara sekalian, dari keterangan-keterangan yang salah jelas tadi, dalam ayatnya, dalam hadisnya, insya Allah kalau kita berusaha sungguh-sungguh, semoga Allah terus melimpahkan hidayah kepada kita. Kita terus mempertahankannya dengan usaha yang sungguh-sungguh. Melalui irsyad, bimbingan-bimbingan orang-orang yang membimbing dengan dalil. Melalui apa lagi? Melalui bayan, keterangan-keterangan, penjelasan yang hak. Dalala, dengan dalil-dalil yang sahih. Al-Quran, Al-Hadis. Jika itu yang kita lakukan, insya Allah hati kita tenang. Allah berikan petunjuk. Dan Allah akan balas nanti balasan yang sempurna di yaumil akhir. Berupa surga. Wallahu a'lam. Demikian saudara sekalian kajian kita pada pagi hari ini tentang bagaimana kita bisa meraih dan mempertahankan petunjuk. Semoga kita akan diberikan oleh Allah kemampuan untuk tetap di atas jalan yang hak. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya untuk kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada admin. Silakan untuk kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, baik, terima kasih pada Pak Ustadz yang telah memberikan tausiah pada hari ini. Selanjutnya
kami berikan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Silakan boleh angkat tangan. Karena di chat belum. Ada satu pertanyaan di sini Pak Ustadz, akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hidayah itu hanya diberikan Allah kepada orang Islam? Terima kasih Pak Ustadz. Tidak. Hidayah yang Allah berikan kepada orang Islam adalah hidayah yang orang Islam tersebut mempertahankannya. Tapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang kafir. Jika orang kafir itu berusaha belajar tentang Islam dan mau masuk Islam. Orang kafir itu mau masuk Islam. Orang kafir yang mau masuk Islam berarti dia mendapatkan hidayah. Kalau orang yang sudah Islam sudah mendapatkan hidayah. Tinggal bagaimana bekerja keras untuk tetap mempertahankan hidayah itu. Coba lihat surat 3, surat Ali Imran. Ayatnya ayat yang ke-20. Atau boleh dari ayat ke-19 agar lebih lengkap. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisi Allah hanya satu, Islam. Famahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Tidak berselisih tentang kebenaran Islam itu. Yakni dari orang-orang yang telah diberi kitab, Nasara, Yahudi, kecuali sudah datang ilmu kepada mereka. Di dalam kitab mereka ada kata-kata, ada penyebutan. Allah menyampaikan akan datang Nabi terakhir namanya Muhammad, Ahmad. Dan ajarannya adalah Islam yang wajib diikuti. Tapi mereka berselisih dan baligin, bahkan saling bermusuhan di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Ayat Allah itu diingkari, maka mereka kafir, kufur, hisabnya Allah sangat cepat. Maka Nabi diutuslah untuk berdakwah di tengah-tengah mereka ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, dan juga di tengah-tengah orang kafir Quraisy yang melaksanakan kesyirikan. Ayat yang ke-20-nya. Fa in hajuka, jika mereka membantah kamu ya Muhammad, mereka mendebat kamu ya Muhammad, fakul, ucapkan, aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku Islam, aku tunduk kepada Allah, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Yakni apa? Lillahi wa manittaba'an. Aku hadapkan wajahku kepada Allah dan orang yang mau mengikuti aku, umatnya Rasul. Wakul, maka katakan ya Muhammad, lilladzina utul kitab, kepada orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, wal ummiyin, dari orang-orang kafir dari kalangan orang-orang yang musyrik. Aslamtum, apakah kamu mau masuk Islam? Apakah kamu mau masuk Islam? Apa gandengan ayatnya? Fa in aslamu faqadih tadau. Maka jika kamu mau masuk Islam, maka sesungguhnya kamu dapat petunjuk. Jadi apakah petunjuk hanya untuk orang Islam? Tidak. Orang kafir bisa dapat petunjuk. Kapan orang kafir dikatakan dapat petunjuk? Kalau dia mau memeluk Islam. Bukankah betapa banyak orang kafir yang masuk Islam? Dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasara. Ada seorang muslim yang telah wafat, namanya panggilannya Koh Stephen, rahimahullah. Betapa banyak jasa beliau. Di samping kekurangan secara akidah ada insya Allah. Tapi semoga dimaafkan. Dia berjuang bagaimana mengajak orang-orang kafir. Bahkan tentara Yahudi Zionis masuk Islam lebih dari 4.000 orang dengan dakwahnya beliau. Dakwah yang sangat indah. Sesuai kemampuan ilmunya beliau. Masuk Islam. Apa artinya? Mereka dapat hidayah. Berapa banyak pastor yang masuk Islam? Dapat hidayah. Berapa banyak misionaris yang masuk Islam? Dapat hidayah. Sebaliknya ada orang ngaku ustadz, bekas ustadz, lalu kafir, murtad. Copot hidayah. Jadi hidayah Allah berikan bukan hanya untuk orang Islam. Untuk semua manusia. Kapan orang-orang kafir dikatakan mendapat hidayah? Kalau telah masuk Islam. Fa'in aslamu faqadih tadau. Jika kamu mau Islam, kamu dapat petunjuk. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada pertanyaan kedua dari jamaah. Ustadz,
Mohon izin bertanya, bagaimana caranya menasehati orang tua yang sudah uzur tentang ibadah kepada Allah, sementara mereka selalu sibuk dengan dunia, masih mengejar dunia. Terima kasih. Inilah memang kebanyakan manusia. Terkadang dia tidak peduli dengan usia. Dia sudah tidak peduli lagi dengan uzur. Apa sih penyebabnya? Itu tadi betul. Harta, harta, harta. Yang dikejar harta, harta, harta. Pantas Rasulullah SAW menyampaikan, manusia itu pada hakikatnya tua, umurnya bertambah, tapi ada yang tidak pernah mau tua. Umur, pengen panjang umur, usianya pengen terus. Dan hawa nafsu ingin memiliki kekayaan, nggak pernah berubah. Meskipun manusia usianya 70 tahun. Kenapa sih kok bisa begitu? Karena dia lebih memandang dunia segala-galanya. Akhirnya akhiratnya dilupakan. Ketika ada yang bertanya, gimana dong Ustadz menasihati mereka? Nasihati terus dengan lemah lembut, lalu jangan lupa doa. Tapi tetap aja Ustadz, sudah pensiun ngejarnya dunia juga. Ya itulah keinginan mereka. Yang penting kita sudah terus mengajak. Dan memang Allah nyatakan di surat 28. Surat Ar-Rum, surat 30. Di ayat yang ke-7. Itu Allah katakan, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Mereka mengetahui dunia hanyalah ya tampak luarnya saja. Indah, bagus, nikmat. Itulah. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Hanya menginginkan kehidupan dunia. Mereka hanya itu yang diinginkan. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka terhadap akhirat itu lalai, lengah. Kenapa? Karena yang dipikirkan hanya dunia, dunia, dunia. Maka terhadap akhiratnya nggak mikirin lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mereka menganggap seakan-akan apa? Dunia itu selama-lamanya, dunia itu terus-menerus. Maka pantas Rasulullah SAW bersabda. Coba lihat hadis Sahih Muslim nomor hadis 1007. Hadis Sahih Muslim nomor hadis 1007 dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yabluhu bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apa? Yang namanya manusia itu qalbus syaihi syabun ala hubbil natain. Orang umurnya sudah tua tapi tetap muda dalam mencintai dua perkara. Apa itu yang pertama? Hubbil aish, tetap cinta kepada umur, pengen tetap hidup masih kayak anak muda aja. Wal mal, tetap cinta dengan harta. Ini naudzubillah, semoga Allah jauhkan dari sifat seperti ini. Pantas Rasul mengatakan, demikian pula Anas bin Malik pernah mendengar pula dari Nabi di hadis berikutnya yang nomor 1008. Yahromu ibnu Adam wa tashibu minhu ithnatan. Manusia itu sesungguhnya tua, tetapi jiwanya tetap muda mengenai dua perkara. Apa itu yang pertama? Subhanallah, al-hirsu 'alal mal. Tetap berjiwa muda dalam keserakahan dunia. Tamak dengan harta. Udah tua, tapi tetap harta yang dipikirin. Wal hirsu 'alal umur. Sudah tua, tapi masih tetap pengen panjang umur. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Semoga ini menjadi patokan bagi kita. Adapun yang punya orang tua seperti itu, yuk doakan. Lembutkan hatinya. Jangan lupa minta sama Allah. Doa di hadis nomor 2378 Sahih Muslim. Di situ doanya Rasul apa? Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, Engkau yang memaling-malingkan hati. Ya Allah, palingkan hati orang tuaku ke dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabit quluba. Siapa sebut namanya? Orang tua kita. Ala dinika, agar senantiasa kembali ke ajaran agamamu ya Allah. Doakan dan akhlak anak makin baik sama orang tua.
Jangan arogan. Semoga dengan itu mendapatkan petunjuk. Tapi sekali lagi, urusan Allah. Apakah dia diberi petunjuk atau tidak. Kalau orang tuanya didoakan anak, 10 anaknya soleh semua mendoakan. Yang didoakannya nggak pernah berusaha mencari petunjuk, ya nggak bakal bisa. Harus bersamaan, didorong. Orang tuanya itu adalah mesinnya. Nah, kemudian rodanya anaknya. Anaknya sudah memperbaiki rodanya. Mesinnya nggak pernah diperbaiki. Ya mandek, nggak bisa jalan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau ada yang bilang bahwa seseorang tidak akan mengenal Allah sebelum dia mengenal dirinya sendiri, apakah benar kalimat ini Pak Ustadz? Terima kasih. Sebetulnya ini kata-katanya seorang ahli sufi. Bisa benar, bisa tidak. Tetapi nanti orang-orang yang itu kemudian mencari-cari dalil, mencari-cari ilmu, ilmunya ilmu ma'rifatullah. Dengan cara bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kamu nggak bakal mengenal Allah sebelum kamu mengenal dirimu sendiri. Bagaimana akan bisa begitu? Kalimat ini bisa jadi menjebak. Kecuali orang-orang yang berilmu. Benar, tepat. Kamu nggak bisa mengenal Allah sebelum mengenal dirimu. Maksudnya apa? Kamu tidak akan bisa mengenal Allah sebelum kamu mensyukuri atas apa yang Allah telah berikan kepada kamu. Siapa yang memberi nikmat? Kita harus tahu Allah. Lihat, tubuh kita sempurna. Mulai dari wajah kita, tubuh kita, anggota luar, anggota dalam, sempurna. Siapa yang memberi itu? Allah. Maka Allah kan suka perintah kepada kita kan? Wa fi anfusikum afala tadzakkarun. Pada dirimu sendiri, apa kamu tidak pernah memikirkan? Dari mana asalnya kamu? Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang ngasih rizki? Artinya ketika kita kenal diri kita bahwa diri kita adalah Allah yang menciptakan, yang ngasih rizki, yang ngasih nikmat dan segala-galanya, mari kita bersyukur pada Allah. Pasti Anda akan menjadi orang bersyukur. Tapi kalau kenali diri Anda, gimana cara kenali kita? Ilmunya pun sulit. Maka kalimat-kalimat itu biasanya didengungkan oleh orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu ma'rifat yang kemudian banyak penyimpangan-penyimpangan. Lebih baik sudahlah, kita ini makhluk Allah. Jangan durhaka kepada Allah. Cari ilmu, belajar Al-Quran untuk kita bisa dekat dengan Allah. Jelas, tegas, jalilnya jelas. Insya Allah kita selamat. Lebih baik kita seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan Akhi Afan, barangkali masih di mute. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ini diambil dari itu dulu. Mungkin ada satu, ada yang mengapa ada yang murtad? Coba dilihat. ada yang ini ada tangan. Ya baik, untuk pertanyaan selanjutnya izin bertanya. Tadi Ustadz bilang mutlak taat pada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana dengan orang-orang yang memakai paham seperti ini Pak Ustadz untuk menentang pemerintah atau menggunakannya untuk tujuan politik tertentu? Terima kasih. Orang-orang yang seperti itu nanti Allah tahu niatnya apa. Berarti dia menegakkan aturan syariat agama, tapi tujuan untuk memegang, mendukung, atau tujuan untuk meraih kekuasaan. Allah tahu. Bagi Allah tahu. Dan sangat mudah bagi Allah mengetahui itu. Katakanlah memang dia mengejar itu, kekuasaan, kedudukan. Dia dapat tetap milik Allah kok. Suatu ketika dicabut bagi Allah mudah. Orang kemudian mengenalkan agama untuk berpolitik, untuk meraih kedudukan. Tetap nanti mereka dapat pun kekuasaan dari Allah. Nanti orang dimuliakan oleh Allah, dihinakan juga oleh Allah. Allah yang maha tahu tentang niat dalam hatinya. Tapi yang wajib kita tahu, wahai para pemimpin, Anda bisa dapat kekuasaan, itu Allah yang memberi loh. Anda punya kemuliaan saat memimpin, itu Allah yang memberi loh. Bagi Allah sangat mudah mencabut kekuasaan dan menghinakan Anda dari yang tadinya mulia. Coba lihat surat Ali Imran ayat 26. Surat 3 Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah hai Muhammad, wahai Rabb, Allah Tuhan, Rabb pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki.
Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau cabut kekuasaan siapa yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan ya Allah siapa yang engkau kehendaki. Wa tudzillu man tasya. Allah hinakan orang yang engkau kehendaki. Allah hinakan. Apa yang Allah kehendaki hina? Hina. Coba kita lihat. Betapa hebat para penguasa. Kayaknya paling hebat. Dicabut juga oleh Allah. Kalah suatu ketika. Nggak jadi penguasa terus. Betapa merasa dirinya mulia dengan kekuasaan, pangkat jabatan. Allah demi Allah, kalau Allah udah cabut, hina. Kayak apa orang-orang kayaknya dulunya mulia. Ternyata para koruptor jadi hina. Seperti itulah dunia. Biyadikal khair. Yang harus kita yakini, kebaikan itu hanya ada di sisi Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kita nggak ada apa-apanya. Silakan Anda meraih kedudukan, pangkat jabatan duniawi, asal Anda tahu itu hanya amanah. Tapi jika Anda bertujuan untuk menyampaikan agama seakan-akan Anda hebat dalam agama, untuk dapat kedudukan dan pilihan, lalu nanti khianat di dalam jabatan, hati-hati. Kenapa? Ada sebuah ancaman bagi para pejabat yang ketika dia telah menduduki seorang jabatan, lalu khianat sama rakyat. Makin tinggi kedudukan jabatannya, makin banyak rakyat yang dikhianati, Allah haramkan baginya masuk surga. Silakan bisa dibuka di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1518. Bulughul Maram 1518 dari sahabat Maqil bin Yasar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ma min abdin, siapapun seorang hamba, yastar'ihillahu ra'iyatan, yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk memimpin segolongan rakyat dipimpinnya. Bahkan di negara kita itu adalah orang ingin dipilih. Silahkan, nggak masalah. Yang penting Anda yakin mampu memimpin. Dan kalau sudah memimpin, Anda sebagai di saat dia mati, dulu di saat dia menjabat pernah menipu rakyat. Rakyatnya nggak tahu kalau dia sepertinya ada gangguan. Dia lalu menipu rakyat. Meskipun dia sudah pensiun, dari dulu pernah menipu rakyat. Dan tidak pernah dia minta maaf. Rakyatnya pun nggak tahu kalau dia menipu. Mungkin korupsi, manipulasi, mengubah aturan-aturan curang, hanya menguntungkan koleganya. Rakyat tidak tahu. Dan tidak ketangkap dari dia korupsi. Tapi Allah tahu dia menipu rakyat. Apa yang terjadi coba di situ lihat. Apa ujung hadisnya? Illa harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan bagi pemimpin itu surga. Mengerikan luar biasa. Tapi betapa banyak orang berebut ingin jadi pemimpin. Orang berebut ingin jadi penguasa. Lalu berebut setelah mendapatkan, lalu khianat kepada rakyat. Rakyat tidak tahu, tapi Allah tahu. Jadi silakan, mau jadi pejabat, mau jadi pemimpin, mau dakwah kayak apa, silakan. Nanti Allah akan melihat niatmu apa dan bagaimana ketika Anda sudah duduk di atas sana. Ketika Anda menjadi pemimpin, menjadi pejabat, dan selain sebagainya. Demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Pak Ustadznya ada pertanyaan sebentar, admin. Yes. Ada pertanyaan dari Ibu Indri nih. Katanya orang jadi murtad saat sakaratul maut adalah sebelumnya dia taat dalam beragama. Mohon dijawab. Afan Pak Gunawan, tolong ulangi, suara Bapak terputus-putus, saya tidak begitu jelas. Baik, Sebentar mohon maaf Pak Pak, Haji. saya hanya membaca ini. Sebentar kami. Oke, dari admin harusnya sudah bisa membaca. Ini mohon maaf ya. Jadi ada pertanyaan dari satu jemaah yang di sini ada orang yang jadi murtad saat sakaratul maut pada orang tersebut taat beragama sebelumnya.
Itu satu Pak ya. Mungkin yang dari saya sendiri Pak adalah pada saat ada di usia tertentu seorang khususnya wanita bisa melepaskan jilbab. Nah, itu bagaimana kaitannya dengan hidayah Pak? Karena itu katanya ada dalilnya. Mohon dijawab. Terima kasih Bapak. Terus terang tadi yang pertanyaan pertama saya masih tetap tidak jelas. Saya jawab pertanyaan kedua dulu. Ya. Seorang wanita katanya di usia tertentu boleh melepaskan jilbab. Jilbab bagian luar boleh. Jilbab wanita itu ada dua bagian. Bagian dalam yang menutupi semuanya, bagian luar yang menutup dari kepala sampai ke buah dada. Kita lihat orang-orang seperti itu. Yang boleh itu adalah bagian luar, tapi tetap tertutup. Katanya ada dalil, ada ayat. Betul, ada ayat. Tetapi di dalam ayat tidak menyebutkan lepas artinya boleh kelihatan aurat. Tidak. Coba lihat surat 24, surat An-Nur, ayat 60. Allah tidak menyatakan demikian. Dan tidak ada batasan umur. Yang Allah tentukan adalah di situ seorang wanita yang sudah tidak haid lagi, dan seorang wanita yang di samping tidak dihaid lagi, dia juga tidak punya keinginan, tidak punya hawa nafsu, dan tidak berhias. Coba perhatikan ayatnya. 24 ayat 60. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan. Bagi para wanita-wanita yang sudah berhenti dari haid dan mereka tidak ingin menikah lagi dan tidak punya daya tarik dan tentu saja tidak berhias. Falaisa alaihina junahun, maka tidak ada dosa bagi mereka, yaitu wanita-wanita tadi, ayyaba'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatim bizinah. Ini yang harus digarisbawahi. Tidak ada dosa baginya menanggalkan pakaian luar dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Bukan pamer. Wah, saya umurnya udah 60 tahun, udah nggak haid lagi, lepas jilbab, pakainya ketat, aurat kelihatan, pamer tubuh. Nggak boleh yang seperti itu. Maka aturan di ujung ayatnya apa? Wa ayyasta'fifna khairul lahunna. Bagi wanita-wanita yang telah tua tadi, sudah berhenti haid dan tidak punya keinginan untuk menikah, berarti udah nggak ada daya tarik lagi dengan laki-laki, tetapi tetap memelihara kehormatan, tetap menutup aurat dengan rapi, lebih baik baginya. Wallahu sami'un alim. Allah Maha tahu dan Maha mendengar. Apa artinya di sini? Rasulullah SAW pun telah memerintahkan wanita-wanita yang sudah menepus, yang sudah tidak menarik lagi, tetap menutup aurat, bukan dilepas. Untuk apa? Menjaga kehormatannya. Dan kata Allah itu lebih baik. Kalau toh boleh, ya sekedar nutup aurat bagian luar. Maksudnya adalah enggak berpakaian yang menutup aurat seluruhnya seperti jilbab. Jadi jilbab luarnya tetap tertanggalkan, tapi rambut dan tubuh tetap tertutup. Ini yang Allah inginkan. Bukan kemudian boleh melepas jilbab, lalu kemudian tampil cantik, dandan, dan seterusnya. Yang ini nggak benar tentu saja. Karena tadi ayat itu mengatakan, bukan bermaksud menampakkan perhiasan. Apakah yang dimaksud perhiasan wanita? Seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan tangan, sebatas pergelangan. Ada pula yang mengatakan, hanya telapak. Ini pun tidak boleh. Wallahu a'lam. Demikian. Ya Pak, jadi pertanyaan tadi yang pertama tuh ini Pak, jadi ada orang yang murtad saat sakaratul maut, padahal orang tersebut taat sebelumnya, sebelum meninggal tuh beliau taat gitu Pak. Begini, tentang orang-orang murtad. Semuanya itu Allah yang Maha tahu. Dia sudah mendekati ajal lalu murtad. Berarti selama hidupnya imannya Allah tahu apa niatnya. Karena tidak mungkin orang yang imannya benar kan dapat hidayah tadi, nggak mungkin akan murtad. Katakanlah ada orang murtad kapanpun, mau di kehidupannya, mau di akhir hayatnya, yang jelas orang-orang murtad itu sesungguhnya tidak merugikan sedikit pun. Nggak merugikan Allah, nggak merugikan orang beriman, mereka rugi dirinya sendiri. Maka Allah katakan di surat 5 Al-Maidah ayat 54.
surat 5 Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, apakah dia sepanjang hidupnya taat, tiba-tiba akhir hayatnya murtad? Allah yang Maha tahu. Apakah dia murtad karena pernikahan? Allah Maha tahu. Apakah murtad karena dia ingin meraih dunia? Allah yang Maha tahu. Intinya orang murtad itu Allah yang lebih tahu tentang akidahnya. Tapi kemurtadan mereka nggak ada artinya bagi Allah. Nggak merugikan Allah. Nggak merugikan Islam. Sedikit pun. Mas, bahkan kata Allah apa? Fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kelak Allah akan ciptakan lagi manusia, mendatangkan makhluk suatu kaum yang mereka akan mencintai Allah, mereka mencintai mereka sesama orang beriman. Adillatun 'alal mu'minin, yang mereka akan terlalu berlaku adil atas orang-orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, yang akan senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka orang-orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, orang-orang yang beriman itu tidak takut dicela oleh orang yang suka mencela. Kenapa? Karena sudah dapat petunjuk tadi. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi masalah murtad bukan karena dulunya dia taat tiba-tiba akhir hayatnya murtad. Enggak. Allah yang mengetahui kenapa sampai dia murtad. Artinya enggak mungkin ada orang Islam murtad kalau Islamnya benar. Ingat tadi surat yang sama Al-Maidah ayat 105. Hai orang beriman, jaga imanmu. Jangan sampai kamu tidak jaga. Kalau kamu diganggu, digoda, dicela orang yang suka mencela kamu, orang yang suka menghina kamu, nggak bakal ada pengaruh hinaan celaan itu. Kalau kamu telah mendapatkan hidayah, itu dia pentingnya petunjuk. Agar kita tidak gampang terjerumus dengan apapun. Berarti orang yang murtad di akhir hayatnya, atau murtad di tengah jalan, sesungguhnya orang itu tidak pernah mempertahankan petunjuk. Demikian, wallahu a'lam. Karena orang yang mempertahankan petunjuk, Allah akan jadikan sampai akhir hayatnya berada di dalam kalimat tauhid. Insya Allah. Semoga Allah menjaga kita agar kita tidak sampai menyimpang dari akidah. Allah a'lam. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi dari jamaah. Silakan. Ustadz, kalau ada saudara yang murtad, apakah bisa disampaikan kembali dakwah kepadanya? Dan apakah benar bahwa orang yang murtad itu berarti sudah tidak ada kebaikan lagi pada dalam dirinya? Terima kasih. Apakah ketika saudara kita murtad kita masih bisa berdakwah? Bisa. Dakwahi tentang kemurtadannya. Sampaikan ayat-ayat Allah, sampaikan hadis. Kalau kamu murtad berarti kamu mencari agama selain Islam. Allah nggak ridho. Kan di surat 3, surat Ali Imran ayat 83 kan begitu. Ayat 85 afwan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agamanya nggak akan diterima Allah. Betapa rugi kamu murtad. Ayolah kembali kepada Islam. Ajak, boleh silakan. Kenapa? Kalau kamu mencari agama selain Islam, nggak bakal diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka sebaik apapun Anda di dunia, tapi Anda telah murtad dari Islam, maka rugi nanti di hadapan Allah. Sampaikan dakwah. Alhamdulillah, semoga mau ikut. Gimana kalau nggak mau ikut? Ya sudah urusannya mereka. Ingat tadi, surat 5 ayat 54. Murtad yang mereka nggak merugikan kita. Yang jelas, kalau ada orang yang beriman, kemudian murtad, masuk kafir, kemudian masuk Islam lagi, kemudian kafir lagi. Seorang yang kemudian bermain-main dengan akidah, kalau ujung akhir hayatnya kafir, ini yang paling bahaya. Tapi kalau ujung ayatnya iman kembali, semoga dapat ampunan dari Allah. Makanya jangan bermain-main dengan akidah. Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 137. An-Nisa ayat 137. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, kemudian kafir, murtad kan berarti kan, summa amanu, kemudian beriman lagi karena didakwahi, beriman lagi. Kalau kemudian hasil akhirnya iman, aman.
Tapi ternyata summa kafaru, kafir lagi. Summa zdadu kufra, bahkan tetap di dalam kekafiran. Kalau mereka itu seperti itu, ini kata Allah, lam yakunillah liyaghfira lahu wala liyahdiyahum sabila. Allah tidak pernah akan mengampuni mereka dan Allah tidak akan pernah memberi petunjuk hidayah jalan lurus karena dia tetap mau dalam kekafiran. Silakan, hidup ini pilihan. Allah bebaskan kita, silakan. Yang jelas ayat ini berarti memang ada orang yang main-main dengan agama. Dalam kehidupan kita nyata kafir tadinya, masuk Islam, cerai, kafir lagi, masuk Islam lagi, ya Allah kayaknya gonta-ganti agama itu enak benar. Kenapa? Karena dia tidak berusaha mempertahankan hidayah. Kalau orang yang mempertahankan hidayah, nggak akan seperti itu. Wallahu a'lam. Satu Baik, pertanyaan lagi, Pak. Sepertinya sudah ya. mendekati waktu zuhur. Oke, baik Pak Ustadz, akan saya bacakan pertanyaan terakhir di sini. Ustadz, bagaimana kalau dimurtadkan oleh penginjil saat-saat di rumah sakit, sedangkan keluarga tidak boleh menunggu di dalam? Dan apakah boleh mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal? Terima kasih Pak Ustadz. Saudaraku sekalian, mau dimurtadkan penginjil, mau tidak dimurtadkan, orang yang dapat hidayah nggak bakalan terpengaruh. Ingat, selalu saya pedomannya tadi, surat 5 ayat 105. Dah, nggak bakal pengaruh. Orang yang beriman, yang menjaga keimanannya, maka tidak ada sedikit pun pengaruh dari orang yang dolim. Para penginjil itu dolim kepada orang Islam yang ingin memurtadkan. Tapi sepanjang dia betul-betul sepanjang hidupnya mempertahankan hidayah, nggak pengaruh. Tapi banyak ustadz setelah sakit di rumah sakit akhirnya murtad. Karena dia akidahnya cetek. Nggak pernah belajar Quran. Saya yakin kalau di sesungguh Islam yang sebenarnya menjalankan dengan baik, ketaatannya baik, nggak bakal mempan. Demi Allah nggak bakal mempan. Kan Allah yang janji seperti itu kan dari surat 5 ayat 5, ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hei orang beriman, jaga dirimu, jaga imanmu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang sesat ingin menyesatkan kamu, gak bakal membahayakan kamu kalau kamu sudah mendapatkan petunjuk. Berarti ketika kamu bisa sesat, disesatkan oleh para penginjil, oleh para pastor, di rumah sakit ketika dirawat, tiba-tiba kamu murtad, salahnya mereka berarti sepanjang hidupnya gak pernah mempertahankan hidayah. Kalau dia mempertahankan hidayah, gak bakal mempan. Demi Allah gak mempan. Allah yang menjamin loh ini. Orang-orang sesat gak bakal merugikan kamu, gak membahayakan kamu, kalau kamu sudah dapat petunjuk. Kan tadi kita sudah uraikan, bagaimana harus dipertahankan. Ketika dia gak mempertahankan, dia gampang terpeleset. Akhirnya apa? Dijanjikan materi, dijanjikan Tuhan Yesus nanti mengampuni kamu. Islam itu susah, kalau Tuhan Yesus pasti mengampuni. Dikasih yang enteng-enteng. Menyesalnya nanti di akhirat, saudara sekalian. Karena jelas Islam tadi sudah mengatakan, Allah mengatakan, surat 3 ayat 85. Selain Islam nggak diterima Allah. Maka pentingnya kita sepanjang hidup, mari kita pertahankan hidayah, mari kita terus jaga hidayah dengan poin-poin yang sudah kita uraikan tadi. Semoga ada rekamannya dan para jamaah bisa mengulangi kajian kita ini. Lihat ayat-ayat tadi yang sudah diuraikan. Lihat hadis-hadis yang sudah diuraikan. Semoga dengan itu, insya Allah kita tetap pertahankan dan Allah menjaga akidah kita karena kitanya betul-betul tetap berusaha menjaga petunjuk. Kan betapa pentingnya tadi petunjuk itu. Makanya kita setiap sholat selalu minta petunjuk. Tanda itu sangat-sangat penting. Wallahu a'lam. Bagaimana ketika mengirimkan Al-Fatihah? Saudara sekalian, Rasul perintahkan kita kepada mayit bukan dikirimin Fatihah, tapi didoakan. Didoakan, doanya sangat indah. Silakan nanti lihat di Bulughul Maram nomor hadis 587 dan 588. Maafkan, 588 dan 589. Di situ subhanallah betapa indah doa untuk si mayit. Bukan ngirimin Fatihah, doakan mayit. Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan lurus. Masa dikirim sama orang yang mati? Yang masih hidup yang harus mempertahankan jalan lurus. Maka tidak pernah ada dalil dari Rasul mengirimkan Fatihah untuk orang mayit. Meskipun orang Indonesia berpedoman dengan
mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan mengirimi Fatihah, mengirimi surat, bacaan Al-Quran untuk mayit sampai kata beliau. Tapi 3 imam yang lain mengatakan tidak. Kenapa? Rasul tidak pernah berbuat demikian. Mendoakan pasti benar. Mengirimkan Fatihah, nggak ada dalilnya dari Rasul. Silahkan Anda berbuat. Tapi yang paling pantas adalah atiullah wa atiur Rasul. Demikian, wallahu alam. Sepertinya sudah masuk waktu duhur. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian dari para jamaah kajian Naimah yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Ahmad yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga tausiahnya bermanfaat dan dapat kita amalkan dan menjadi kebaikan kita semua. Oke, pada semuanya terima kasih. Sampai ketemu dalam pengajian bulan berikutnya. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama kepada Pak Gunawan, Ibu Puji, dan para kolega, juga para jamaah sekalian. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit, Bapak Ibu. Salam sehat, Bapak. Terima kasih buat semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Semua, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak Gun. Sehat selalu ya. Sama-sama. Mohon izin ya. Sama-sama, Bu Pak Darwin. Assalamualaikum, Mas Gun, Dek Putri, Mas Gun. Terima kasih, Terima kasih. Sehat ya. Alhamdulillah. Ya, buat semua, Bu Nani. Ya, betul, Putri, Gisti, sama Nutria, terima kasih. Terima Juga kasih, Mas Bapak. Firda, Assalamualaikum. Gula, Gunawan. Waalaikumsalam, Pak Gunadi. Ya, Ada Bu Pramu Nadia. ada, alhamdulillah. ya Mbak. Lagi di mall. Matur nuwun ya Mbak Puji, bisa Ya, gabung. sama-sama mau Ya. Didit, ya, Mas Bauki, Mas Terima Uki sama kasih. Mbak Nini, terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Andi, terima kasih. Maaf lahir Sampai batin. jumpa. Salam Kapan sehat. Terima balik? kasih. Untuk Kak Riri. Bu Betty, terima kasih. Ya, pokoknya untuk Terima Alayan, terima kasih, kasih. Mas Semoga berkah. Gunawan. Sami-sami, Mbak Ibu, Riri. sama Mas Anto Ibu-ibu ini. semua. Sama Pak Haji Gunawan. Juga Kang Dadang. Terima kasih, Puji. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiwi, Mbak Susi. Terima kasih, maaf lahir batin. Sehat Ya, selalu. untuk tim juga yang admin, Pak Yono, Pak Anam, sama Pak Bu, sama Pak Rizky. Terima kasih Ya, semuanya. sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak. Ya, mudah-mudahan berkah dan dimudahkan. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Andi sehat ya. Jangan sakit-sakit lagi. Semangat. Amin, amin, insya Allah. Oke, ya terima kasih buat semuanya yang nggak disebutkan namanya ya. Matur nuwun Mas. Atur Gunawan. nuwun, terima kasih. Atur nuwun. Mohon Sami-sami pamit. Bapak. Matur nuwun. Ye, sami-sami. Pramu. Ye. Yo. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Ya, sami-sami. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada Mas Kiki juga ya di sini kan pasti ada sebagai host. Terima kasih. Banget sedikit. Mm-mm. Sandi. Pak Gunadi itu Pak Gunadi. Ya, Pak Gunadi, terima kasih. Terima kasih Pak Gunadi.
Gesti ada. Oh, Iu ada. Iu ada, Nita ada. Nini ada. Lina. Ada. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit. Assalamualaikum. Di sini sudah azan zuhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.